Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas TI22B akan mempresentasikan hasil review kami mengenai jurnal tentang pengujian kekerasan material. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mahardika Abror Anugrah. Di sini saya sebagai moderator, lalu ditemani kedua rekan saya. Yang pertama ada Saudara, Ya, saya Muhammad Aditya Alamsyah sebagai pemateri. lalu ditemani rekan saya yang satunya lagi. Perkenalkan, nama saya Yogi Atur Prasetyo dari TI22B sebagai pemateri 2. Baik. Di sini kami mengambil jurnal dari measurement sensor. Judulnya yaitu Definition Conventional Hardness Test, yaitu mendefinisikan tes atau uji kekerasan suatu material. Jurnal tersebut yaitu volume 18 pada halaman 1 sampai dengan halaman 4. Terbit pada tahun 2021, tepatnya tanggal 16 September 2021. Penulisnya yaitu ada Eslo, A. Zermatt, A. Not, R. Machado, dan Jason. Lalu reviewer ada kami bertiga, yaitu sebagai anggota kelompok. Ada Mahardika Abror Anugrah, yaitu saya sendiri. Lalu kedua rekan saya, yaitu Muhammad Aditya Alamsyah dan Yogi Atur Prasetyo. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh pemateri satu, yaitu Muhammad Aditya Alamsyah. Ya, saya Muhammad Aditya Alamsyah ingin melanjutkan dari presentasi yang dijelaskan oleh moderator. Abstrak. Makalah ini menjelaskan proses yang digunakan oleh konsultatif, commit, formas, and relate qualities, working group and hardness dari International Commit of Weight and Measure untuk mengembangkan definisi internasional dari Rockwell, konvensional, Brinell, Vickers, and Knopf metode uji kekerasan untuk digunakan oleh National Methodology Institute yang menstandarkan pengukuran. Next. Pendahuluan. Latar belakang. Pengujian kekerasan dengan adanya kebutuhan standarisasi pada pengukuran kekerasan internasional oleh National Methodology Institute. Tujuan penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan guna mengetahui keseragaman standarisasi internasional pengujian kekerasan. Selain itu, juga berguna untuk memberi pemahaman para pembaca dan juga berguna jenjang pendidikan. Next. Metode penelitian. Kelompok 6 menggunakan metode korelasional dengan berfokus pada standarisasi uji kekerasan pada suatu benda. Dengan ini meninjau dua buah jurnal internasional berjudul Hardness Test untuk bahan review kelompok kami dengan menggunakan situs pada website Sims Direct. Hasil penelitian. Standar kekerasan ASTM dan ISO dikembangkan sebagai metode pengujian untuk digunakan dalam berbagai aplikasi pengujian industri. Diperlukan kesepakatan yang lebih baik antar negara-negara di tingkat nasional tertinggi untuk memastikan kesetaraan internasional untuk pengujian global. Uji kekerasan Vickers dan Knopf mengikuti prosedur dasar yang sama dengan uji Brinell. Kedua, pengujian menerapkan gaya tertentu untuk mengidentifikasi material normal ke permukaannya. Angka kekerasan Knopf didasarkan pada gaya uji lekukan dibagi dengan luas proyeksi lekukan. Area yang diproyeksikan dari lekukan dihitung dari pengukuran optik panjang diagonal panjang DY.
Tujuan ideal CCM WGH adalah untuk mendefinisikan setiap parameter uji sebagai satu nilai dan bukan rentan nilai seperti yang dilakukan oleh standar metode uji konsensus. Cukup sekian dari saya, Muhammad Aditya Alamsyah dari permateri 1. Saya kembalikan kepada metode moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aditya yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Saudara Yogi. Baik, perkenalkan nama saya Yogi. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan dari penjelasan Kang Aditya di poin hasil penelitian. Gaya uji yang digunakan untuk uji kekerasan konvensional melekat pada prinsip metode dan umumnya terdefinisi dengan baik meskipun ada perdebatan baru-baru ini tentang nilai yang akan ditentukan. Dalam kasus Identor, Berlian, Vickers, dan Knopf, geometri ideal didefinisikan dengan baik dalam standar pengujian. Namun dalam praktiknya, geometri tip yang sempurna tidak pernah dicapai dengan kemampuan permesinan instan. Dan dimensi tip yang perlu diukur menjadi lebih kecil daripada yang mungkin diselesaikan dengan sistem pengukuran optik. Next. Selanjutnya di poin kesimpulan, yaitu saat ini hanya didefinisikan skala Rockwell C atau HRC yang telah disetujui oleh CCM WGH dan dipublikasikan di situs web internasional Bureau of Weight dan and Measure atau disingkat BIVM. Meski begitu, melalui interaksi, kolaborasi, dan perbandingan antara NMI dan CCM-WGH, prosedur kalibrasi NMI telah bergerak ke arah normalisasi karena lebih banyak penelitian yang dilakukan dan instrumen ditingkatkan. Setelah dikembangkan, definisi tersebut mungkin tidak selalu tetap menjadi pengukuran yang bergantung pada metode pengujian. Definisi akan meningkat seiring dengan peningkatan metode pengujian. Begitu untuk selanjutnya. Selanjutnya di poin kelebihan atau keunggulan dari jurnal tersebut. Yang ke-1 ialah bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami. Maksud dan tujuannya oleh pembaca. Yang kedua, kelebihannya yaitu analisanya terperinci. Yang ketiga, kelebihannya ada teori yang digunakan tepat. Jadi sinkron dengan pembahasannya begitu atau topik yang dibahas. Baik, selanjutnya kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Tata letak yang kurang cocok untuk si pembaca pemula karena tata letaknya itu jadi satu lembar itu bisa jadi dibuat 2 sub, jadi kurang efektif untuk pembaca pemula. Yang kedua, kekurangannya ialah penggambaran yang minim. Jadi contoh gambarnya itu minim atau sedikit. Baik.
Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak didengar atau salah kata. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yogi yang telah menyampaikan lanjutan materi. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami, kelompok 6 dari kelas T22B yang bisa disampaikan mengenai review jurnal pengujian kekerasan material. Untuk kurang lebihnya atau ada kesalahan baik dari perkataan maupun dari isi materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan dikarenakan kami semua masih dalam proses belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.